Jadi cara untuk mengenal Allah ini jalan ringkas saja kita kasih, supaya tidak berat memikirkan. Karena ini bukan untuk difikirkan, ini hanya untuk dirasakan. Jika berzikir la ilaha illallah, katakan tiadalah wujudku kecuali diwujudkan oleh Allah, tiadalah wujudku kecuali bersumber dari kudrat iradat Allah, tiadalah ruhku kecuali dari hembusan Allah, tiadalah tubuhku, jiwaku kecuali melalui nur Sayyidina Muhammad Rasulullah. Inilah makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari dulu kita bertemu para masyayikh, ini yang membedakan kita dengan para masyayikh. Mereka dulu kalau sebut la ilaha illallah, fahamnya sampai ke sini. Sekarang saya bagi free, gratis. Ya, antum cukup sedekah nanti ke siapa? Ya, lihat ada orang du'afa, sedekah karena faham satu ilmu. Tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu ilmu ini disembunyikan, tapi salah satu ciri ilmu akan Allah hilangkan, ilmu ini mulai disembunyikan. Maka guru-guru kami pun mengatakan, anshir bainan nas, buka lagi ilmu fa'lam annahu la ilaha illallah kepada manusia. Maka kita pun minta izin kepadanya yang punya nama, yang namanya senantiasa kita sebut-sebut, semoga Allah ridha kepadanya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha, tiadalah wujudku kecuali diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang lebih aman. Ada makna yang lebih lembut, soft. Ilah bermakna mahbub, yang dicintai, yang dituju. Orang Melayu dulu sebut suka itu tuju. Saya tuju dia, saya suka dia. Di Palembang dulu begitu, ya. Di kepulauan dulu begitu, ya. Tuju. Bahkan di zaman Syekh Abdul Rauf As-Sengkili juga sama. Maka tujuan itu sesuatu yang dicinta. Maka boleh kita maknai la mahbuba bihaqqin illallah. Tidaklah aku mencintai pada hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ciri-ciri kita sudah cinta kepada Allah? Aksarta dzikrah, engkau banyak menyebut namanya. Maka kalau kita tanya, apakah diriku sudah cinta kepada Allah atau cinta kepada ringgit dan dolar? Cinta mana? Karena mengenang Allah sungguhlah sulit. Saya bagi satu hadis lagi. Dalam hadis Ibnu Majah, riwayatnya Hasan, Nabi berkalam, ala ukhbirukum bi khiyarikum, maukah engkau aku beritahu, aku bagi tahu siapakah yang khiyar, yang terbaik di antara kamu. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, ala adullukum, maukah kamu aku tunjukkan dengan amal yang khairikum, khairi a'malikum, sebaik-baik amalmu, yang paling tinggi di sisi Tuhanmu, paling diridainya, lebih mulia daripada jihad, lebih mulia daripada sedekah bil wariki wal zahabi. Apa itu? Di hadis yang Tirmizi disebutkan zikrullah, mengenal Allah, mengingat Allah. Tapi mengingat Allah itu ada di kalbu orang yang terbaik ini. Maka Nabi mengatakan, sebaik-baik kamu, semulia-mulia kamu, seutama-utama kamu, man idza ru'u dzukirullah, orang, sosok manusia, hamba yang jika engkau menatapnya, ru'u, mereka ditatap, mereka dipandang, mereka diingat, mereka didengar. Setiap kali engkau menatapnya, melihatnya, mendengarnya, dzukirullah, mereka membuat kamu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang paling mulia di antara mereka itu? Itulah Sayyidina Rasulullah.
Maka sahabat pandang Nabi, ingat Allah. Tabi'in pandang sahabat, ingat Allah. Tabi'in pandang tabi'in, ingat Allah. Maka kita pun hari ini mesti memandang guru-guru yang bersanad bersilsilah kepada Nabi SAW. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung berjaya orang yang memandangku dan percaya kepadaku. Beruntung yang tidak pandang aku tapi memandang orang yang memandangku. Maka niatkan memandang guru, memandang bayang-bayang bekas-bekas wajah Rasulullah di wajahnya. Dulu ada seorang sahabat didatangi oleh tabi'in. Sahabat ini adalah Anas bin Malik. Kata seorang tabi'in, wahai khadim Rasulullah, jika sayyidul qaumi khadimuhum, penghulunya kaum adalah pelayannya. Jika kita melihat ada raja-raja, ada perdana menteri, presiden, orang-orang yang paling kuat adalah orang-orang yang di sekitarnya, menteri-menterinya, wakil-wakilnya, wuzaranya, wazir-wazirnya. Apakah ada yang lebih mulia daripada wazir-wazirnya Rasulullah, daripada khadamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Anas yang 10 tahun dia menatap Rasulullah, didatangi oleh tabi'in. Apa kata tabi'in ini? Wahai khadam Rasulullah, izinkan bibirku mengecup mata yang dulu memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang datang, wahai sahabat Rasulullah, manakah lidah yang dulu diludahi oleh Rasulullah? Ternyata ada sahabat yang ambil berkah Nabi, dia diludahi Rasulullah. Ada yang meminum air bekas wudhu Rasulullah. Semua ini ada di kitab-kitab yang sahih, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan lain sebagainya. Dan ini bukanlah bagian dari khurafat, ini bagian dari tabarruk, dan tabarruk min babil mahabbah, bab cinta. Maka aqrabu turqi ilallah al-mahabbah, sedekat-dekat jalan kepada Allah adalah cinta, karena cinta melahirkan zikir yang banyak. Tapi bagaimana mau cinta jika tidak kenal kepada yang dicinta? Tapi bagaimana menyebut kenal? Engkau mengatakan engkau kenal di saat engkau meyakini, menyadari Allah tidak dapat dikenali. Itulah kalam As-Siddiq Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata beliau? Ma'rifatullah itu ketika engkau mengaku tidak kenal kepada Allah, kecuali Allah lah yang kenal dirinya. Maka yang ada di dalam qalbu ini hanya sebagian dari nur yang Allah titipkan kepada kita. Araftu Rabbi bi Rabbi, kata Sayyidina Ali, aku hanya kenal Allah karena Allah yang mengajarkan ilmu ini kepadaku. Maka mintalah kepadanya melalui guru-guru mulia. Ambil zikirnya, ambil talqinnya. Tidak cukup talqin, tidak cukup zikir, mesti bermakrifat, ngaji dan ta'lim. Maka tariqati ana at-ta'allum wa ta'lim. Tariqah saya bukan talqin yang pertama, tariqah saya yang pertama belajar mengaji. Mengaji apa? Mengkaji nama-nama Allah. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Maka orang yang disebut arif billah, orang yang banyak nama Allah di qalbunya. Saya berdoa semoga kita semua orang-orang yang Allah limpahkan nama-namanya. Amin ya rabbal alamin.